Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kajian kitab takrib. Di kesempatan ini kita akan tetap melanjutkan bab masalah toharoh, yaitu pada saat ini kita akan membahas pembagian air. Jadi air yang kita pakai sehari-hari itu dibagi menjadi 4, yaitu air yang suci dan mensucikan, air suci yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, yang ketiga air yang makruh untuk digunakan walaupun suci, dan yang keempat air yang kena najis. Yang pertama ini yang kita bahas adalah air suci dan mensucikan serta tidak makruh, jadi sangat boleh untuk kita gunakan. Kalau bahasa fikihnya itu disebut tohirin mutohirin ghairi makruhin isti'malahu wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Jadi air yang suci dan bisa mensucikan, tidak makruh untuk digunakan dan disebut air mutlak. Begini penjelasannya. Air suci itu berarti ya air yang bersih, suci, tanpa ada campuran najisnya. Dan mensucikan maksudnya air suci ini loh, bisa dipakai untuk berwudu atau mandi besar atau untuk istinja. Jadi bisa mensucikan barang yang kotor, barang yang najis bisa suci dengan air ini. Kita wudhu sah dengan air ini, kita mandi besar sah dengan air ini. Itu disebut air mutlak. Gimana ya gampangannya air mutlak itu? Gini, air mutlak itu ya air. Bingung kan? Jadi air mutlak itu ya air. Saya punya air, bawa air lah, misalnya gambarnya satu gelas. Saya bawa air putih. Misalnya air mineral gitu. Saya taruh di depan. Saya tanya, ini apa? Air. Air apa? Ya air. Ya pokoknya air. Nah, itu berarti air mutlak. Air yang tidak ada nama lain selain air itu sendiri. Perbandingannya gini. Saya bawa air 1 gelas, tapi saya campuri teh. Maka ketika saya tanya, ini apa? Ini teh. Orang bilang gitu. Bukan ini air kayak pertama tadi. Gitu ya. Yang pertama tadi air ya, pokok air. Saya taruh di gelas, orang bilang, air apa ini? Ya air, gitu. Tapi ketika saya kasih teh, orang bilang apa ini? Teh, atau namanya wedang teh. Nah, kalau ada nama tambahan dari air tadi, misalnya air teh, maka dia bukan air mutlak. Berarti sudah kecampuran sesuatu. Kita enggak bahas campurannya itu najis atau enggak, kita enggak bahas. Tapi pokoknya air ini namanya sudah berubah menjadi air teh. Saya bawa air lagi 1 gelas. Tapi isinya misalnya wedang kopi. Kemudian saya taruh, ini apa? Orang bilang bukan air lagi, tapi ini namanya wedang kopi atau kopi. Gitu. Nah, berarti air yang bisa dipakai bersuci, air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh digunakan yang disebut air mutlak tadi adalah air yang masih murni. Itu gambaran air mutlak. Nah, itu bisa kita pergunakan. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin-kemarin itu air sumur. Loh, ini kan namanya ada sumurnya. Bukan air, tapi air sumur. Nah, ini beda. Kalau berdasarkan tempat, itu tidak masalah. Air sumur, air yang dari langit disebut air hujan. Kemudian air yang keluar dari tanah disebut mata air. Nah, itu suci dan mensucikan dan tidak makruh kita gunakan. Dan itulah yang bisa kita pakai untuk bersuci, baik itu untuk berwudu, mandi besar, maupun
Misalnya kita untuk istinja atau cebok habis BAB atau BAK. Nah, atau untuk menghilangkan najis. Itulah pembagian air yang pertama yang perlu kita pahami. Terus bagaimana kalau kita wudhu pakai air keran, air PET? Ya enggak masalah. Seperti pada pembahasan berikutnya, pembahasan yang telah lalu, kita sudah bahas kan, bagaimana proses air PDAM atau air PET tadi itu, atau air keran itu. Nah, itu tetap disebut namanya air mutlak, atau yes, air itu tadi. Itu. Tidak ada campuran atau tambahan atau embel-embel nama di belakang nama air itu. Kecuali kalau dari tempatnya, misalnya air sumur, air hujan, air laut, nah itu beda dengan yang tadi kita sebut air teh, air kopi, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasan kita masalah pembagian air yang pertama, yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan, atau bisa dipakai untuk bersuci, serta kita tidak makruh untuk menggunakannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kebingungan dari pemirsa, bisa komen lah, atau bisa tulis kritik sarannya di komentar. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel Sofatur Ayar untuk kita bisa ngaji santai masalah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.